Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 ya. Hari ke-24 mengaji fikih agraria yang bersumber dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Pada hari ke-24 ini kita memasuki pembahasan terakhir ya dari bab ke-17, yaitu mengenai kebijakan iqta di areal pertambangan ya. Jadi pada bab 17 ini kita sudah membahas mengenai dua jenis iqta ya, yaitu iqta tamlik, artinya iqta yang berkonsekuensi kepada hak kepemilikan. Jadi dari iqta itu lalu lahir hak milik gitu ya, hak milik atas tanah. Dan yang kedua adalah iqta istighlal, yaitu iqta yang diberikan bukan pada lahannya tetapi pada surplus yang diperoleh dari mengusahakan tanah itu ya. Nah, pungutan yang diperoleh dari wajib pajak ya, yaitu al-kharaj, bisa juga berupa al-usr ya, jadi pembayaran untuk kewajiban zakat ya. Meskipun untuk kategori al-usr ini Imam Mawardi menyatakan tidak bisa dikenakan iqta ya di atas pendapatan dari al-usr ini, tetapi yang bisa dikenakan iqta adalah pendapatan yang bersumber dari al-kharaj ya, pajak tanah yang dibayarkan oleh penduduk non muslim ya. Pada waktu itu pengklasifikasian penduduk kan didasarkan pada agamanya ya, apakah muslim atau non muslim. Nah, jadi kita sudah membahas iqta yang berupa iqta tamlik pada dua kategori lahan, yaitu lahan al-mawat ya, lahan-lahan yang masih menganggur, masih tidur, atau yang dulu pernah diusahakan lalu lahan itu diterlantarkan sehingga kembali menjadi mawat statusnya. Itu sudah kita bahas ya. Jadi bagaimana iqta tamlik berikan di atas lahan mawat ya. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana tamlik iqta yang berkonsekuensi pada hak milik atau hak atas tanah, tidak selalu hak milik sebetulnya ya, bisa juga hak pakai gitu ya. Itu juga diberikan kepada kategori lahan yang disebut sebagai al-amir ya. Jadi al-amir itu adalah lahan-lahan yang sudah diusahakan, cultivated land ya. Jadi kategori iqta tamlik ini selain diberikan kepada al-mawat lalu kepada al-amir, juga bisa diberikan kepada al-ma'adin ya, jadi kawasan tambang. Nah, kawasan tambang inilah yang akan menjadi pembahasan terakhir ya pada bab 17 ini, dan ini sekaligus akan mengakhiri ngaji fikih agraria kita ya, topik mengenai konsesi tambang ini ya, karena ini akan mengakhiri bab 17 ya. Jadi kita menargetkan bulan Ramadan ini bisa membaca 3 bab yang secara khusus membahas hal-hal yang terkait dengan agraria, yaitu bab 15 mengenai ihyaul mawat ya, lalu bab 16 mengenai al-hima ya, dan terakhir bab 17 mengenai iqta ya. Baik, kita akan memulai membaca mulai halaman 294 ya. Ini khusus satu pasal, satu subbab gitu ya, yang memfokuskan pada pembahasan tentang iqta dan alokasi lahan di areal tambang ya. Bagi Anda yang sudah mendownload, silahkan dibuka di halaman 294 ya. Kita akan membahas mulai paragraf pertama di halaman itu. Sebelum mulai, kita mengirim surah Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya juga kepada pengarang kitab ini, Syekh Mawardi ya, Imam Al-Mawardi,
Semoga kita bisa memperoleh manfaat dari mengaji fikih agraria ini. Ala hadaniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh Imam Mawardi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu faslun. Inilah satu pasal ya, satu subbab. Wa amma iqta'ul ma'adini adapun kebijakan memberikan alokasi lahan yang berupa lahan tambang, area tambang. Waya adalah al-baqa'u itu satu kawasan allati auda'aha yang telah menaruh deposit di situ ya, di wilayah itu Allah Ta'ala jawahirul ardi berupa materi-materi yang berharga ya dari bumi ini. Jadi itu ya, kawasan di mana ada deposit mineral-mineral yang berharga di situ. Itulah yang disebut sebagai ma'adin ya. Nah, ma'adin ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Fahia, maka adapun al-ma'adin ini dhorbani ada dua macam. Dhohiratun, yang pertama itu bersifat tampak, artinya dia ada di permukaan tanah gitu ya. Wabatinatun, dan bersifat tersembunyi ya, dia ada di bawah permukaan tanah. Jadi ini ada dua jenis yang dibedakan oleh Imam Mawardi mengenai kawasan tambang, dan tentunya perbedaan ini akan menentukan status kebolehan iqta' ya, apakah iqta' dibolehkan atau tidak, itu tergantung pada dua jenis tambang ini. Fa'amal dhahiratu, maka adapun areal tambang yang tampak gitu ya, yang ada di permukaan. Fahya, maka hal itu sesuatu karena yang ada jauharuha materi yang berharga pada lokasi itu, al-mustauda'u yang ditaruh ya, yang ada deposit fiha di dalamnya, itu barisan muncul ya, kelihatan gitu ya. Jadi ada di permukaan bumi ya, di atas tanah ya. Kama'adinil kuhli, seperti halnya tambang kuhl ya. Kalau saya lihat terjemahnya ini antimoni, saya terus terang tidak tahu apa ini ya, jenis tambang ini ya. Wal milhi, dan garam. Wal qori, dan aspal ya. Wan nafti, dan nafta, ini jenis minyak yang mudah terbakar ya. Mungkin ini butuh orang geologi ya untuk bisa menjelaskan mineral-mineral seperti ini. Yang saya tahu cuman garam aja di sini. Nah, bagaimana status hukum memberikan iqta' di atas areal tambang di mana cadangan mineral yang berharga itu ada di permukaan bumi ya. Wahwa, adapun ma'adin yang kedua ini ya, yang pertama ini itu kalmai, statusnya seperti air ya. Allah justru yang tidak boleh iqta'uhu, memberikan kalau ada di permukaan tanah, maka itu terbuka untuk siapa saja ya. Nah, yang dimaksud dengan tambang garam di sini adalah tambang garam yang bersifat alami ya. Jadi memang di situ sudah tersedia, seperti ada beberapa danau kan yang kemudian di sekelilingnya itu secara alami kemudian
menjadi kristal garam ya. Jadi bukan karena upaya manusia untuk mengubahnya menjadi garam gitu ya. Nah, itu statusnya seperti air yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya, sehingga dia tidak boleh dikenakan kebijakan ikto atau di coupling ya secara khusus dan diberikan kepada seseorang gitu ya. Wanasu adapun semua manusia fihi pada jenis tambang yang tampak di permukaan ini itu sawaun ya, memiliki hak yang sama ya. Ya'khudhu bisa mengambil ya'khudhu bisa mengambil mineral yang ada di situ, man siapapun, waroda yang datang ilahi kepadanya. Jadi hak semua orang itu sama atas wilayah ini, dan siapa yang lebih berhak ini kembali kepada pembahasan mengenai Ihyaul Mauta, adalah orang yang pertama kali menggunakannya. Jadi kalau dia datang lebih dulu maka dia memperoleh hak prioritas ya, dan kalau dia sudah selesai baru orang berikutnya bisa memanfaatkannya. Rawa meriwayatkan Sabit bin Sa'id ya, Sabit putranya Sa'id, an abihi dari ayahnya, an jadihi dari kakeknya ya. Annal Abyadho sesungguhnya Abyad ini nama orang, bin Hammal putranya Hammal, itu istaqto'a memohon ikto ya dia Rasulullahi kepada Rasulullah SAW, milha makroba atas tambang garam di daerah Ma'rob. Berarti ini di wilayah pesisir mungkin ya, karena ada kandungan garamnya yang terbentuk secara alami ya, bukan karena aktivitas manusia atau petani garam ya, petambak garam gitu ya, yang mengambil air dari laut ya, memompa air dari laut lalu ditaruh di tempat tertentu, dikeringkan dan kemudian menjadi itu soal yang berbeda itu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah areal tambang yang terbentuk secara alami. Fa'aqta'ahu maka lalu memberikan ikto Nabi kepada Abyad. Jadi pernah Nabi itu dimintai ikto atas areal tambang oleh Abyad bin Hammal. Lalu kemudian Nabi memberikan keputusan untuk ikto diberikan ya. Jadi tentu keputusan ini adalah dalam status Nabi sebagai pemimpin urusan publik ya, pemimpin pemerintahan gitu ya, bukan dalam status nabi, status beliau sebagai nabi ya. Artinya keputusannya itu adalah keputusan ijtihad manusiawi dan bukan merupakan wahyu atau bersumber dari. Nah, ketika kebijakan ini diberikan lalu ada yang protes ya. Jadi fakola maka berkata ya, artinya protes ini ya. Al-Aqra'u Aqra' bin Habis ya, putranya Habis At-Tamimi dari Bani Tamim ya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya aku warotu datang aku ya, aku mendatangi hadal milha areal tambang garam ini fil jahiliyati pada masa jahiliyah. Jadi waktu era pra-Islam saya sudah biasa datang ke areal tambang garam ini ya. Wahwa adapun al-milh ini ya, itu biardin satu areal gitu ya, satu wilayah laisa fiha yang tidak ada di dalamnya ghairuhu siapapun ya. Jadi artinya tidak ada yang memiliki klaim penguasaan apapun secara eksklusif atas wilayah itu ya. Man siapapun warodahu yang datang ke sana, akhodahu maka dia bisa mengambil garam itu gitu ya. Wahwa adapun al-milah atau areal tambang itu mislul ma'il iddi sebagaimana air al-id ya, al-id genangan air gitu ya. Nanti akan ada penjelasan apa sebetulnya al-ma'ul id ini ya. Genangan air kurang lebih begitu ya, bil ardi di bumi ya. Jadi ketika Nabi sudah memberikan kebijakan ikto ya di atas areal tambang itu kepada Abyad,
lalu keputusan beliau ini diprotes oleh Al-Aqra ya. Dan apa yang kemudian direspon oleh Nabi, ternyata Nabi kemudian mengoreksi keputusannya itu ya. Jadi dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan, ini adalah keputusan yang berangkat dari pertimbangan Nabi sebagai pemimpin urusan publik gitu ya. Jadi bukan bersumber dari wahyu gitu ya. Fastaqala, maka menjadi gugur ya setelah di istilahnya ya, kebijakan ditinjau lagi gitu ya, maka menjadi gugur al abiyadu abiyad, haknya abiyad itu fi qoti atil milhi, di dalam memperoleh ikto atas areal tambang. Jadi kemudian keputusan Nabi ini ditinjau lagi, dan kemudian haknya si abiyad untuk mengklaim secara eksklusif areal tambang itu atas dasar dia memperoleh ikto, itu kemudian gugur. Tapi lalu kemudian al-abiyad ini bernegosiasi kepada Nabi. Faqala, maka berkata abiyad, qad aqaltuka ya, sungguh aku telah melepas hakku ya kepadamu, ala antaj alahu, dengan syarat hendaknya engkau menjadikan milah tadi, areal tambang itu, mini, dariku, sodakotan, itu diperhitungkan sebagai sedekah ya. Jadi abiyad bilang, Nabi, saya mau melepaskan hakku, tetapi dengan kesediaanku ini tolong perhitungkan itu sebagai bentuk sedekahku ya kepada semua orang ya. Jadi akhirnya dia melepaskannya, dan dia minta supaya orang yang mengambil garam dari situ itu dinilai sebagai sedekah dia ya kepada yang bersangkutan. Faqala, Nabi, maka lalu menjawab Nabi alaihi salatu wassalam, huwa, adapun al-milah ya, areal tambang itu, tambang garam itu, mingka, darimu, sodakotun, itu merupakan sodako ya. Wawa, dan al-milah itu mislul ma'il iddi, tak ubahnya seperti genangan air ya. Man, siapapun, waroda, yang datang hu kepadanya, akhodahu, maka dia berhak untuk mengambilnya ya. Jadi kemudian Nabi mengambil rujukan penjelasannya Al-Aqra ya tadi ya, mengenai al-ma'ul id ini di dalam pengambilan keputusannya ya. Jadi ya Nabi ini orang yang sangat sangat mendengarkan pandangan umatnya gitu ya, sangat demokratis katakanlah begitu ya, sehingga ketika ada yang mengkritik keputusannya, maka jika beliau menganggap bahwa keputusan beliau ternyata tidak tepat ya, beliau bersedia mengoreksi gitu ya. Ini kan sama seperti waktu perjanjian Hudaybiyah gitu ya, yang oleh Umar dianggap sangat merugikan kepentingan umat Islam, lalu dia protes, dan bentuk protesnya diawali dengan pertanyaan, wahai Nabi, apakah ini berasal dari wahyu atau semata-mata hasil pertimbanganmu sendiri gitu ya. Dan ternyata itu adalah wahyu Tuhan ya, wahyu Allah, sehingga Nabi menerima butir-butir yang dituntut oleh kaum kafir Quraisy di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Dan atas penjelasan itu lalu Umar tidak protes lagi ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi di sini kita memperoleh satu dasar hukum bahwa areal tambang garam ya, itu seperti halnya genangan air, itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang mendatangi lokasi itu ya. Dan atas dasar hadis ini lalu dikiaskan juga jenis-jenis tambang lain yang kandungan mineralnya itu ada di permukaan bumi. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, al-ma'ul itu, adapun yang dimaksud dengan al-ma'ul id ya, huwaladzi, yaitu
genangan ya, genangan air, lahu yang baginya mawadu itu mungkin ya bahan, artinya ya air itu sendiri ya, tamuduhu yang mengisi di atas genangan air itu, mislul uyuni seperti mata air ya, wal abari dan sumur ya. Jadi dia sendiri bukan merupakan lokasi di mana lokasi itu bisa menyediakan air dengan sendirinya gitu ya, tetapi sumbernya berasal dari tempat lain ya, misalnya mata air ya yang dialirkan ke situ, atau dari sumur yang dialirkan ke situ gitu ya, atau dari hujan misalnya ya, seperti itu. Waqala dan berkata ghairuhu selain Abu Ubaid, huwa adapun al-ma'ul id ya, al-ma'ul mujtammi'ul mu'ad itu adalah air yang berasal dari kegiatan untuk mengumpulkannya ya. Jadi ya dia pool of water gitu ya, yang ya, itu orang menaruhnya di situ. Mungkin embung gitu ya, kalau bahasa kita mungkin embung ya. Fa'in maka jika ada kebijakan untuk memberi iktok ya, hadhil maka jika dikenakan iktok hadhil ma'adinu areal tambang ini ya, al-dhahiratu yang ada di permukaan, lam yakun maka tidak ada liiqta'iha bagi iktoknya areal tambang yang di permukaan itu hukmun kekuatan hukum sama sekali. Jadi kalau ada areal tambang yang di situ diberi iktok ya, padahal itu areal tambang yang kandungan mineral berharganya itu ada di permukaan gitu ya, maka kebijakan iktok itu sebetulnya tidak sah ya, batal ya secara hukum ya, dia tidak punya konsekuensi hukum apapun ya. Wakana dan ada al-muqta'u orang yang diberi iktok, wa ghairuhu maupun orang selainnya, fiha di dalam mengakses ma'adin yang tampak tadi itu ya, itu sawaun statusnya sama ya. Wajami uman dan semua orang waroda yang datang ilaiha ke lokasi itu uswatun ya mungkin di sini bisa diartikan peserta gitu ya, atau ya peserta mustarikuna yang semuanya berserikat ya, artinya punya hak yang sama fiha di dalam al-ma'adin tadi. Jadi tidak boleh intinya tidak boleh untuk memberikan kebijakan iktok di atas areal tambang di mana deposit mineral yang berharga itu ada di permukaan ya, tidak tersimpan di dalam bumi ya. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh mineral yang berharga di situ gitu ya. Fa'in mana'ahum maka jika mencegah ya pada orang-orang yang mendatangi lokasi itu, al-muqti'u minha si penerima iktok ya, si penerima iktok minha dari mengambil mineral di tambang yang ada di permukaan itu, karena maka ada si penerima iktok tadi itu bilman'i dengan dia mencegah orang lain itu muta'adian orang yang melampaui batas. Jadi dia melakukan sesuatu yang bukan haknya ya, karena lokasi tambang yang ada di permukaan itu sebetulnya bisa dinikmati oleh siapapun, sehingga kalaupun ada kebijakan iktok maka iktok itu batal ya, secara hukum itu batal, tidak punya konsekuensi apapun. Dan kalau ada orang yang mentang-mentang melarang pihak lain untuk bisa memanfaatkannya, maka orang itu sebetulnya adalah orang yang dolim, yang melampaui batas.
Wakana, meskipun demikian, wakana dan ada orang itu lima akhodahu atas apa yang dia sudah ambil darinya itu malikan menjadi pemilik ya. Jadi meskipun dia melampaui batas, tetapi dia tetaplah orang yang menjadi pemilik atas sesuatu yang dia sudah ambil dari lokasi itu ya. Li'annahu, karena setungguhnya orang itu muta'adin ya, itu melampaui batas bilman'i karena sebab pelarangannya ya. Jadi yang dia dianggap melampaui batas itu kan mencegah orang lain ya. La bil ahdi, bukan karena dia mengambil bahan tambang yang dari situ ya. Kalau dia sekedar mengambil dari situ ya tentu saja boleh ya, dan apa yang dia sudah ambil dari situ berarti dia menjadi pemiliknya ya. Sama dengan orang lain yang punya hak yang sama juga untuk datang ke situ dan mengambil dari situ, lalu mereka juga menjadi pemilik atas sesuatu yang sudah mereka ambil itu. Jadi yang dianggap melampaui batas adalah pretensinya untuk memiliki hak eksklusif ya, untuk mengeksklusi pihak lain ya. Tetapi bahwa dia bisa mengambil dari situ ya, itu sesuatu yang dibolehkan ya, sebagaimana orang lain juga dibolehkan mengambil dari situ. Fakufa, maka dicegah orang tersebut anil man'i, dari melarang pihak lain. Jadi yang dicegah itu adalah keinginannya untuk memperoleh hak eksklusif atas wilayah itu ya. Wasurifa, dan dihentikan orang itu an mudawamatil amali, dari melakukan eksploitasi secara permanen di situ ya. Ya, jadi yang kalau ada orang yang ingin memiliki hak eksklusif, maka pemerintah ya harus melarang orang tersebut mencegah pihak lain, lalu dia juga dihentikan supaya tidak menjadi satu-satunya orang yang melakukan eksploitasi secara terus-menerus di lokasi itu ya. Li'alla yuthbitahu, supaya hal itu tidak memastikan padanya ikto'an hak ikto' ya, bisihati, sebagai sesuatu yang sah, yang valid ya. Jadi kenapa kok pemerintah harus melarang dia, mencegah dia supaya tidak melarang pihak lain, dan menghentikan dia supaya tidak melakukan eksploitasi terus menerus atas lokasi itu, supaya kemudian tidak ada kesan ya, tidak ada satu situasi de facto bahwa orang itu kemudian seolah-olah menjadi pemilik ikto di atas lokasi itu ya. Awyashiro, atau menjadi orang itu ma'ahu berserta dengan mudawamatul amal tadi itu ya, atau bersamaan dengan almanu itu ya, mencegah orang lain itu kal amlaki. Awyashiro, atau menjadi areal tambang itu ma'ahu beserta tindakan mencegah pihak lain itu kal amlakil mustakiri, itu menjadi seolah-olah sebagai hak milik yang permanen ya. Jadi itulah yang harus dicegah ya, supaya tidak ada klaim eksklusif ya atas areal tambang yang ada di permukaan tanah ini ya, yang itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun pada dasarnya. Nah, ini tentu saja diskusi ini mesti dikaitkan juga dengan bab 16 ya. Jadi pada dasarnya menyangkut hak memperoleh materi tambang di areal yang ada di permukaan ya, materi tambangnya ada di permukaan tanah itu bisa dimiliki oleh siapapun. Tetapi sejauh menyangkut kemaslahatan bersama, tentu saja pemerintah punya kewenangan-kewenangan untuk mengaturnya ya, dan itu kaitannya dengan soal tata ruang ya, yang sudah dibahas di bab ke-16 kemarin ya, mengenai al-hima wal arfaq ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tambang yang kedua, yaitu areal tambang di mana mineral yang berharga itu tersembunyi di bawah tanah ya. Wa amal ma'adinu,
Wa amal ma'adinu, dan adapun areal tambang al batinatu yang tersembunyi ya, fahiyya maka hal itu ma adalah sesuatu karena yang ada jauharuha mineral berharganya itu mustakinan tersembunyi fiha di dalamnya ya. Layu solu yang tidak yang tidak dicapai ilahi kepadanya illa bil amali, kecuali dengan jerih payah ya. Jadi harus ada upaya tertentu supaya mineral berharga yang ada di dalam itu bisa diperoleh. Kama'adini dhahabi, sebagaimana halnya bahan tambang berupa emas ya, wal fiddati dan perak, was sufri dan tembaga, wal hadidi dan besi ya. Fahadi maka materi-materi tambang semacam ini, material tambang semacam ini, wama asbahaha dan semua yang menyerupainya, itu ma'adinubatinatun itu tambang yang sifatnya tersembunyi. Artinya dia ada di perut bumi ya, tidak di permukaan bumi. Sawaun, sama halnya, ihtaja memerlukan ya, menuntut al-makhudu mineral yang diambil minha dari perut bumi tadi, ila sabkin untuk peleburan ya, smelting ya, watakhlisin dan pemurnian ya, aulam yahtaj atau tidak membutuhkan ya. Jadi ini semua adalah kategori kedua ya dari areal tambang, yaitu yang sifatnya mineral berharganya ada di perut bumi. Nah, kalau yang pertama tadi yang ada di permukaan bumi itu tidak boleh ada kebijakan alokasi khusus ya, di mana areal tambangnya kemudian dikapling dan dikasih kepada pihak tertentu, karena itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun pada dasarnya. Maka bagaimana dengan areal tambang yang sifatnya ada di perut mineralnya ada di perut bumi ini? Apakah boleh ada kebijakan konsesi atau iqta atau tidak gitu ya? Wa fi jawazi iqta'iha, dan mengenai kebolehan memberikan iqta atas tambang yang tersembunyi ini, qaulani, ada dua pendapat. Ahaduha, adapun yang pertama, laya juzu itu tidak boleh ya. Kal ma'adini, sebagaimana kasus tambang al-dhahirati yang ada di permukaan bumi. Jadi kebijakan iqta juga tidak boleh di sini ya, menurut pendapat pertama ini. Wa kulun nasi, dan semua orang fiha terhadap areal tambang yang tersembunyi ini, syar'un itu ada syar'un di sini berarti dalam arti makna harfiahnya ya, yaitu jalan ya. Jadi artinya dia punya akses ke sana ya. Jadi wa kulun nasi, dan setiap manusia fiha kepada areal tambang yang tersembunyi itu, syar'un itu semua memiliki akses yang sama ya. Jadi tidak tidak ditentukan oleh ada tidaknya konsesi atas lahan itu atau tidak ya. Nah, ini yang pertama. Wal kaulusani, adapun pendapat yang kedua itu ya juzu boleh iqta'uha memberikan kebijakan konsesi atas areal tambang yang ada di perut bumi ini ya. Riwayati Katsir, karena adanya riwayat dari Katsir bin Abdillah putra Abdullah bin Amr putra Amr bin Auf putra Auf al-Muzanni, tergolong kabilah Muzanni, an abihi dari ayahnya, an jadihi dari kakeknya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akto'a memberi iktok Nabi Bilal bin Haris kepada Bilal bin Haris al-ma'adina, areal atau kawasan tambang, al-Qobaliyata, namanya ini areal tambang Qobaliyah gitu ya. Jadi Nabi pernah memberikan iqta
kepada Bilal bin Haris di wilayah yang disebut sebagai Qobaliyah. Jalsiyah baik di lokasi yang disebut sebagai Jalsi ya. Jadi di Qobaliyah ini ada berapa lokasi gitu ya. Lalu ada yang disebut sebagai Jalsi, wa Ghauriyah dan Ghauri gitu ya. Jadi rupanya konsesinya ini cukup luas gitu ya, sehingga areal tambang di Qobaliyah ini yang diberikan kepada Bilal bin Haris ini mencakup lokasi Jalsi maupun lokasi Ghauri ya. Wahaitsu yasluhu, dan juga lokasi di mana di mana cocok ya, azzaru cocok tanam, min Qodasin dari wilayah Qodas ya. Termasuk juga yang diberikan konsesinya ini adalah wilayah Qodas, di mana wilayah itu sebetulnya arable land ya, cocok untuk lahan pertanian gitu ya. Meskipun demikian, walam yuktihu, dan tidak memberikan iktok Nabi hu kepada Bilal hakko muslimin, wilayah di mana ada hak orang Islam di situ. Artinya meskipun di Qodas itu arealnya cocok untuk lahan pertanian, tetapi konsesi yang diberikan tidak sampai melanggar hak-hak orang Muslim yang ada di sana gitu ya. Jadi ini dasar yang dipakai oleh pendapat kedua untuk menyatakan bahwa kebijakan iktok itu bisa diberikan kepada atau di atas wilayah tambang di mana mineral berharga yang ada di situ berada di bawah permukaan tanah atau di perut bumi ya. Nah, ini yang pendapat yang kedua ya. Nah, sementara yang kasus yang pertama tadi, yaitu tambang di mana mineral berharganya di permukaan tanah, itu sama sekali tidak boleh ada kebijakan iktok ya, karena itu dianalogikan dengan air ya. Jadi misalnya tambang garam ya, yang sifatnya alami ya, bukan yang diusahakan tambang garamnya, itu siapapun boleh ngambil dari situ. Lalu di sini dijelaskan mengenai lokasi yang disebut sebagai Jalsi dan Ghauri tadi ya. Wafil Jalsi, dan mengenai lokasi Jalsi wal Ghauri dan Ghauri itu takwilani, dua penafsiran. Ahaduma, adapun yang pertama, anahu, bahwasannya dua nama ini itu a'laha ya, bagian atas dari Qobaliyah tadi, kawasan tambang yang namanya Qobaliyah, itu bagian atasnya namanya Jalsi, wa asfaluha, dan bagian bawahnya ya itu namanya Ghauri. Jadi ini kawasan tambangnya ini mencakup mulai dari bagian atas sampai bawah gitu ya. Jadi yang atas namanya Jalsi, lalu yang bawah namanya Ghauri. Bahwa adapun pendapat ini itu qaulu Abdullah ibni Wahbin, pendapatnya Abdullah bin Wahab ya. Wasani, adapun pendapat yang kedua, annal Jalsi, bahwasannya istilah Jalsi itu biladun Najdin itu negeri Najd ya. Jadi itu nama lain dari Najd. Wal Ghauri, adapun Ghauri itu biladu Tihamah, negeri Tihamah ya. Wahada, adapun pendapat kedua ini itu qaulu Abi Ubaidah, itu pendapatnya Abu Ubaidah. Wa minhu, dan dari sini qaulu Syammahi, puisinya Asyammah minat Tawil, dari Bahrut Tawil ya. Jadi pendapatnya Abu Ubaidah ini disandarkan kepada puisi ya. Kenapa kok puisi jadi sandaran? Karena tentu saja puisi pada masa itu ya, syair-syair pada masa itu kan mencerminkan memori ya, memori kolektif itu dikekalkan dalam bentuk syair-syair ya, karena dulu kan tidak ada bahan tertulis ya yang seperti sekarang ada arsip dan segala macam. Sehingga dari syair-syair itulah kita bisa mengetahui ya memori kolektif atau
penyebutan lokasi-lokasi yang masih terekam melalui syair itu ya, di mana syair itu sebetulnya berasal dari masa yang sangat awal ya, sehingga kita bisa membayangkan arti dari kata itu seperti apa pada masanya ya, pada masa ketika syair itu dibuat ya. Nah, puisinya sangat sedih sebetulnya ya, sangat melankolis ini ya. Mungkin ini saya tidak tahu, mungkin ini puisi seseorang yang harus seorang perempuan, mungkin gadis gitu ya, nggak tahu ya. Yang jelas perempuan yang meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke negeri lain ya. Famarot maka melintasi ya seorang perempuan ala ma'il udaibi pada mungkin mata air ya yang disebut sebagai al-udhaib ya. Ini mungkin satu oase gitu yang disebut sebagai al-udhaib ya. Jadi dia melintasi dalam perjalanan itu melintasi mata air ya, atau oase yang disebut sebagai al-udhaib ya. Jadi namanya al-udhaib. Wa ainuha, sementara matanya si perempuan itu kawakbil hiso ya. Al-wakab itu rongga ya, artinya kosong gitu ya. Tetapi al-hiso ini kerikil. Jadi itu kontras yang sangat puitik sebetulnya ya. Di satu sisi disampaikan dia melewati mata air gitu ya, tetapi kemudian dinyatakan air matanya kosong gitu ya, dan penuh kerikil gitu ya. Jadi itu mungkin suatu kontras-kontras untuk menunjukkan kesedihan gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena jalsiuha, adapun jalsinya ya, kampung halaman jalsinya si perempuan itu kota gawaro, telah menjadi gawro ya, gawri ya. Jadi mungkin dia meninggalkan kampung halaman jalsi dan kemudian dia pindah ke gawri ya, entah karena nggak tahu, tidak dijelaskan, mungkin dijelaskan di bait-bait sebelumnya, tetapi ini puisi yang sangat sedih gitu ya nadanya. Nah, jadi berdasarkan puisi ini maka jalsi atau ghauri ini adalah nama bilad ya, nama bilad, dan itu adalah nama lain dari Najd ya untuk jilsi, dan untuk tihamah ya untuk ghauri. Nah, jadi kalau menurut pendapat kedua ini, ikta itu bisa diberikan kepada areal tambang di mana deposit mineralnya itu ada di perut bumi ya, tidak ada di atas permukaan tanah. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, artinya jika ikta bisa diberikan ke lokasi tambang yang deposit mineralnya di bawah permukaan, di perut bumi, maka yakunu ada al-muqta'u, orang yang mendapatkan ikta itu ahaqqa, lebih berhak biha, kepada lokasi itu, kepada ma'adin itu ya. Walahu, dan baginya man'un nasi, hak untuk mencegah manusia minha, dari lokasi itu ya. Jadi ini ada hak yang, kalau di dalam teori bundle of rights itu ada hak untuk mengalienasi pihak lain gitu ya, mencegah pihak lain untuk bisa masuk ke situ karena dia punya hak eksklusif atas lokasi itu ya. Dan bahkan kalau haknya itu tertinggi, yaitu hak milik, maka hak alienasi itu juga berlaku untuk dirinya sendiri ya. Jadi dia bisa mengalienasikan dirinya sendiri dari kepemilikan itu, antara lain dengan menjualnya ya. Jadi setelah dia menjualnya, maka dia teralienasi dari tanah yang semula dia miliki itu hak yang paling tinggi ya, kekuatannya. Jadi sampai punya hak untuk menjual ya harta itu. Wa fi hukmihi, dan mengenai hukum ikta di atas lahan tambang yang depositnya di perut bumi ini, itu kaulani, ada dua pendapat ya. Jadi hukum iktoknya seperti apa ya?
Karena iktok ini kan ada iktok tamlik ya, ada iktok ijaroh, ada macam-macam gitu ya. Ahaduha, adapun yang pertama ya, pendapat yang pertama, anahu, bahwasannya iktok yang di lokasi tambang ini, yang deposit mineralnya ada di perut bumi, itu iktok utamlikin merupakan iktok tamlik ya. Jadi iktok yang berkonsekuensi kepada timbulnya hak milik ya. Jadi ini sudah menjadi hak miliknya gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin ini seperti di Amerika ya, di mana orang kalau menguasai, maka dia sekaligus memiliki seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya ya. Jadi ini bentuk iktoknya adalah iktok tamlik ya. Yasiru, menjadi bihi, karena pemberian iktok ini, al muqta'u, si penerima iktok menjadi apa? Malikan, pemilik ya, menjadi pemilik li rokobatil ma'dani, atas kandungan tambang, kasairi amwalihi, sebagaimana halnya dia memiliki harta-hartanya yang lain, fi hali amalihi, dalam hal itu merupakan hasil kerjanya ya. Jadi statusnya sama seperti hak milik yang lain. Wa ba'da qat'ihi, dan setelah iktoknya itu ya juzu, boleh, lahu, baginya. Jadi setelah dia menerima iktok itu, maka ya juzu, boleh, lahu, bagi orang itu, bai'uhu, untuk menjualnya, fi hayatihi, pada saat dia masih hidup. Wayang takilu, dan juga boleh mentransfer ya, ila warothatihi, kepada pewarisnya, jadi dijadikan harta waris, ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Jadi karena ini disamakan sebagai iktok tamlik ya, maka ya seperti hak milik itu ya. Jadi seperti ketika penguasa memberikan iktok atas lahan almawat ya, untuk dibuka ya. Nah ketika itu diberikan iktoknya, lahan almawat itu diberikan iktoknya, kalau istilah sekarang ada land distribution gitu ya, maka hak milik yang timbul di atas lahan itu adalah hak atas tanah yang timbul di atas tanah itu adalah hak milik gitu ya. Nah jadi disamakan seperti hak milik gitu ya. Nah ini pendapat yang pertama. Wal kaulusani, adapun pendapat yang kedua, anahu, bahwasannya iktok tadi itu, iktok di atas areal tambang di mana kandungan mineralnya di perut bumi, itu iktau irfakin, iktok untuk mengeksploitasi ya, untuk mengambil manfaat ya. Layam liku, yang tidak memiliki si penerima iktok itu, bihi, dengan pemberian iktok ini, dengan kebijakan iktok ini, rokobatal ma'dini, ya areal tambangnya itu gitu ya. Jadi dia kemudian tidak berhak untuk memilikinya sebagai hak milik ya. Nah apa yang dia miliki? Wayamliku, dan dia memiliki biha, dengan adanya kebijakan iktok tadi itu, al irtifaqo, hak untuk mengeksploitasi ya. Bil amali, dengan melakukan aktivitas ya aktivitas eksploitasi berarti di sini ya, fihi, di dalamnya, muddata maqamihi, selama masa dia menduduki, alaihi, atas lokasi itu. Jadi dia punya hak untuk mengeksploitasi, tapi bukan berarti dia memiliki areal tambang tadi. Walaysa, dan tidak boleh li ahadin, bagi siapapun, ayunasiahu, untuk menggugatnya ya, menggugat orang tadi, fihi, di dalam lokasi tambang itu, ma'akoma, selama dia masih melanjutkan alal amali, atas kegiatan eksploitasinya ya. Jadi selama dia masih memanfaatkannya, maka ya tidak ada seorang pun yang boleh menggugat. Jadi rupanya iktok irfak ini di atas kawasan tambang ini dulu itu tidak ada periodenya ya, tidak ada periode berapa tahun gitu ya. Tapi selama orang itu masih mengusahakan itu ya, maka dia masih tetap berhak atasnya gitu ya. Jadi ini berbeda dengan iktok istiqlal ya.
yang diberikan kepada surplus dari kharaj gitu ya, kepada aparat pemerintah ya, terutama personil militer yang kita diskusikan kemarin, di mana Iqta' Istiqlal ini ada periodenya ya, ada periode, ditentukan periodenya apakah 5 tahun, 10 tahun, bisa juga seumur hidupnya si penerima Iqta' juga bisa sebetulnya, tapi ada batasnya ya. Nah, kalau ini sifatnya tidak ada batas, jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Fa'idha tarokahu, maka jika meninggalkan orang tadi, orang penerima Iqta' tadi, pada wilayah tambangnya itu, maka zala, gugur ya, hukmul Iqta'i, hukum Iqta' anhu dari orang itu. Wa ada, dan kembali lokasi tambang itu ila halil ibahati, kepada kondisi ibahah ya, artinya kebolehan untuk dimanfaatkan siapapun ya. Jadi artinya kebolehan untuk seseorang bisa memperoleh Iqta' di atas lokasi itu. Faida ahya, maka jika ada orang lain ya, ahya yang menghidupkan mawatan lahan yang menganggur, biiqta'in, baik karena dia memperoleh Iqta', au ghairi Iqta'in, atau karena tanpa Iqta' ya. Jadi ini kembali kepada perbedaan pendapat yang sudah kita bahas pada bab 15 ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu menyatakan Ihyaul Mawat itu harus mendapatkan izin dari penguasa ya. Jadi orang tidak boleh sembarangan lalu membuka hutan gitu ya, terus itu kemudian menjadi hak miliknya ya. Nah, dengan kata lain harus ada Iqta' terlebih dahulu ya, sebelum dia membuka mawat itu gitu ya. Nah, ini kalau menurut Abu Hanifah ya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, dengan bersandar pada bunyi keumuman ya hadis Nabi, man ahyal ardha, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati maka itu menjadi miliknya gitu ya, itu hadisnya umum begitu. Maka menurut Imam Syafi'i, menghidupkan mawat itu tidak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penguasa, artinya dia bisa dilakukan tanpa Iqta' ya. Nah, makanya di sini kalimatnya adalah faida ahya, maka jika menghidupkan seseorang mawatan lahan yang menganggur, biiqta'in, baik dengan adanya Iqta', au ghairi Iqta'in, atau tanpa adanya Iqta', fadhahara, maka lalu ternyata, maka lalu muncul fihi, di al-mawat tuh, di lokasi yang menganggur itu, fil ihya'i, sebab aktivitas menghidupkan tadi itu, apa yang muncul, ma'dinun, materi tambang, material tambang ya, dohirun, baik yang ada di permukaan, au batinun, atau yang ada di perut bumi, maka malakahu, memiliki orang tadi, orang yang menghidupkan lahan menganggur tadi, hu, atas ma'din, filenya di belakang ya, malaka, maka memiliki hu, atas ma'din tadi, al-muhyi, orang yang menghidupkan lahan tadi, alat takbidi, atas tempo selama-lamanya ya. Jadi ini tujuan orang itu bukanlah untuk memperoleh material tambang ya. Jadi tujuan orang itu ketika dia membuka lahan adalah untuk menghidupkan lahan itu dan menjadikannya sebagai lahan pertanian atau untuk perumahan misalnya. Karena membuka lahan itu bisa untuk perumahan juga gitu ya, untuk membangun perumahan itu ya. Nah, ketika dia melakukan Ihyaul Mawat ini, lalu tiba-tiba dia menemukan adanya mineral tambang yang berharga di situ, baik yang ada di permukaannya maupun yang ada di perut bumi. Nah, dalam hal ini maka hukumnya hak atas tambang itu mengikuti hukumnya Ihyaul Mawat. Jadi karena dia sudah membuka lahan itu, lahan menganggur itu lebih dulu, dan artinya dia memiliki lahan itu, karena Ihyaul Mawat berkonsekuensi pada hak milik, maka turunan berikutnya ya, yaitu dia menemukan materi tambang di situ, itu statusnya juga menjadi hak milik karena tanahnya lebih dulu dia miliki ya. Jadi
di sini kemudian tidak perlu lagi ada iqta ya, seperti yang tadi kita diskusikan ya. Nah, analoginya seperti berikut ini, kama yamliku, sebagaimana dia juga memiliki dari lahan yang dia hidupkan tadi, ma sesuatu istambatohu yang dia berhasil keluarkan, minal uyuni berupa mata air ya, wah tafaruhu, dan apa yang berhasil dia gali gitu ya, minal abari, dari sumur-sumur. Jadi kalau orang menghidupkan lahan tidur ya, lalu dia bisa menemukan mata air di situ dan dia bisa keluarkan ya airnya, atau dia membuat sumur di situ, maka air yang ada di situ juga menjadi hak miliknya ya. Ini sudah kita diskusikan juga ya sebelumnya. Jadi temuan mineral tambang yang ada di hak milik ini kemudian juga menjadi miliknya si orang yang membuka lahan tidur tadi ya. Jadi di sini memang berlaku kepemilikan yang sifatnya vertikal ya. Jadi kalau seorang memiliki tanah, maka seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya itu juga kemudian menjadi milik orang yang bersangkutan ya. Yang ini tentu berbeda dengan hukum agraria di negara kita ya, di mana hak atas tanah itu hanya mencakup hak atas permukaan tanah itu ya, sementara kekayaan alam yang ada di bawah tanah itu tidak otomatis menjadi milik orang itu ya, dan memang tidak menjadi milik orang itu milik negara gitu ya, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau dari kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa temuan atas material tambang itu mengikuti hak atas tanahnya. Ketika hak atas tanahnya sudah menjadi milik pribadi karena dilakukan prosedur ihyaul mawat, maka material tambang yang ditemukan baik di permukaan maupun di bawah perut bumi itu sekaligus juga menjadi milik orang yang memiliki tanah tadi. Rupanya sudah selesai ya. Tidak terasa sudah selesai di penghujung bab 17 ini, dan itu artinya ngaji fikih agraria kita ya dalam bulan Ramadan ini dengan membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah mulai bab 15 sampai bab 17 telah usai ya. Semoga bermanfaat tentunya bagi saya sendiri, dan semoga juga ada manfaatnya bagi Anda semua yang menyimak ya. Nanti akan tersedia juga dalam YouTube kalau kebetulan ketinggalan mengikuti ngaji fikih agraria ini. Saya cukupkan sekian ya. Jadi sebagai penutup, kita sudah menyelesaikan bab 15 yang membicarakan mengenai bagaimana timbulnya hak milik atas tanah, dan itu bisa terjadi melalui kegiatan membuka lahan menganggur ya, ihyaul mawat. Lalu juga dalam bab 15 itu selain tanahnya juga didiskusikan mengenai airnya ya, karena tanah tanpa air ya tentu tidak bisa optimal ya pemanfaatannya sebagai lahan pertanian ya. Makanya di bahasa Indonesia menjadi satu idiom yang tidak terpisahkan ya, tanah air gitu ya. Nah, sehingga di dalam bab 15 itu juga ada diskusi mengenai bagaimana status dari sumber-sumber pasokan air gitu ya. Jadi bagaimana istikhrajul miyahnya itu diatur gitu ya. Nah, di situ kita mendiskusikan mengenai air sungai, dan itu berbeda-beda apakah sungainya alami atau sungainya itu merupakan kanal buatan manusia, dan apa konsekuensinya terhadap hak terhadap air yang ada di dalamnya, itu sudah didiskusikan. Lalu juga fungsi sosial yang harus dijamin untuk orang lain itu seperti apa, itu juga sudah dibahas di bab 15. Lalu sumber pasokan yang kedua adalah mata air, dan yang ketiga adalah sumur ya. Itu tentu rinciannya cukup panjang ya. Lalu di bab 16 kita bicara mengenai al-hima, yaitu lahan yang dialokasikan untuk kepentingan bersama ya. Dan al-hima ini pada masa Nabi terutama berupa padang penggembalaan ya, padang penggembalaan.
di mana padang penggembalaan itu kemudian menjadi the commons ya, sumber daya yang bisa dimanfaatkan bersama ya, dan kemudian ada elaborasi aturan yang cukup rinci di dalam Al-Hima itu, sehingga itu menghindari adanya over exploitation ya, dan itu kemudian menyangkal ya teori tragedy of the commons dari Hardins ya. Lalu juga ada diskusi-diskusi pada bab 16 itu mengenai lahan-lahan yang juga untuk kepentingan bersama tetapi bukan berupa padang penggembalaan, tetapi ini misalnya terkait dengan wilayah perkotaan ya dan segala macam ya, itu kaitannya dengan tata ruang juga sebetulnya. Nah, itu yang dibahas di bab 16, dan terakhir, review terakhir adalah bab 17 ini sendiri, di mana di bab ini dijelaskan mengenai dua jenis iqta, yaitu iqta tamlik, artinya kebijakan alokasi atas lahan ya atau atas areal tambang yang itu berkonsekuensi pada hak milik atau bukan hak milik ya, itu. Lalu ada iqta istiqlal. Jadi kalau iqta tamlik itu atas lahannya ya atau atas areal tambangnya gitu ya. Sementara kalau iqta istiqlal itu adalah iqta atas surplus ya yang diperoleh dari lahan pertanian yang diusahakan tadi ya. Nah, surplusnya itu kan diperoleh dari pajak tanah ya, al-kharaj ya. Nah, al-kharaj ini bisa diberikan iqta ya, artinya al-kharaj ini kemudian bisa diklaim oleh orang-orang yang menerima iqta itu ya. Jadi kemudian pajak itu tidak dibayarkan langsung ke Baitul Mal, ke kantor kas perbendaharaan negara, tetapi kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang menerima iqta itu ya, misalnya personil militer atau hakim atau ya macam-macam ya yang sudah didiskusikan. Lalu selain iqta yaitu iqta istiqlal, lalu iqta tamlik sendiri itu bisa diterapkan pada 3 jenis lahan. Pertama adalah lahan al-mawat, lahan tidur, lahan menganggur, lalu lahan yang sudah diusahakan atau al-amir, dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan adalah lahan yang berupa areal tambang ya. Nah, kurang lebih itu yang perjalanan kita selama 24 hari membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, khususnya bab-bab yang membahas mengenai berbagai segi ya, agraria ya, air, tanah, tata ruang, tambang ya, termasuk juga hasil buminya ya, dan bagaimana distribusi surplusnya ya. Ini kan soal-soal mengenai relasi agraria sebetulnya ya, penguasaan, pemanfaatan, dan juga hubungan produksi di atas tanah itu, siapa yang menghasilkan, siapa yang turut menikmati hasil itu ya, dan seterusnya. Jadi ini bahan-bahan historis maupun bahan-bahan normatif ya yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut, tentu dengan sorotan perspektif agraria yang lebih mutakhir gitu ya, untuk kita dialogkan dengan realitas keagrariaan di saat ini ya. Demikian penutup dari saya, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.